محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت أمل في. Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum, marhaban, ayuhatullah wa talibat, sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Hadzal yaum nahnu naltaqi alhamdulillah limadatil ula, yakni lil liqa' ats-tsani, yakni limaddah lughah al-arabiyyah tahta al-mawdu' tadribul kitabah. Toyib, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, yaitu melanjutkan pekan sebelumnya materi tentang tadribul kitabah atau latihan menulis. Hayya nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melakukan aktivitas menulis huruf hijaiyah sambung, ada beberapa langkah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ada 9 langkah teman-teman. Nah, kelima langkah yang pertama itu sudah kita bahas sama-sama, yaitu ada kenali kepalanya, kemudian ada kanan kiri oke, kemudian ada yang huruf ba, ya itu ya langkah ketiga, kemudian ada langkah keempat, beda tempat beda bentuk huruf H, kemudian ada yang huruf K yang jadi mirip huruf S ketika disambung. Sekarang kita masuk ke langkah ke-6. Kira-kira apa ya langkah ke-6 ya? Langkah ke-6 itu jadi mirip huruf I. Kalau yang K itu kan tadi kalau disambung jadi mirip huruf S. Nah, kalau yang I ini, maksudnya yang langkah ke-6 ini jadi mirip huruf I. Huruf apakah itu? Huruf lam. Jadi kalau huruf lam itu kan panjang, kemudian ada lengkungan di bawahnya. Nah, kalau disambung dia jadinya gimana? Jadinya kayak huruf I, maksudnya panjang aja biasa gitu. Terus langsung ke nyambung ke sebelah kiri gitu. Kayak gitu ya. Lali luli. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya ada la zi da. Kalau disambung harusnya kan kalau nggak disambung gini la, terus ada belokannya gini kan kayak mangkok. Nah, tapi karena dia itu disambung, jadinya langsung gini panjang kayak huruf I, kemudian langsung ke sebelah kiri, langsung nyambung ke huruf za gitu. Karena za itu tidak bisa disambung dengan huruf sebelah kirinya, jadi langsung ke huruf dal gitu. Jadi nggak bisa disambung ini. Nah, terus contoh yang kedua, ini kan contoh ketika huruf la ada di posisinya ada di depan, kemudian kalau contoh posisi la ada di tengah sama. Tuh kayak gini, salaka, la-nya tidak ada lengkungan di bawahnya, jadi langsung belok ke huruf selanjutnya yaitu huruf K. Kemudian yang langkah ketujuh, Kak. Langkah ketujuh itu apa ya? Langkah ketujuh itu mirip kepala jeratan pancing. Bulat gitu ya. Mirip kepala atau mirip buletan, pokoknya yang kita ambil huruf mim ini ketika kita ingin menuliskan huruf mim yang sambung, itu hanya kepalanya aja yang kita tulis gitu. Jadi hanya ininya aja nih Kak, yang tadinya kan begini tuh, dia nggak nyambung buletannya. Nah, tapi kalau karena disambung, karena hurufnya nyambung dengan huruf yang lain, jadi ambil buletannya aja, ambil kepalanya, langsung nyambung ke huruf selanjutnya. Jadi ekornya itu tidak ditulis gitu. Nah, jadi huruf depan ketika posisinya di depan, ketika posisinya di tengah, itu tidak ditulis ekornya, hanya saja yang di akhir kata, hurufnya ketika di akhir itu kembali ke huruf asal, sama kayak huruf-huruf yang lain ya. Kemudian contohnya apa? Contohnya ada malaka. Huruf ma itu ambil kepalanya aja, ambil buletannya aja, langsung ke huruf la yang tadi kayak huruf I, kemudian K gitu. Ini contoh yang di depan. Kemudian contoh yang di tengah juga sama ya. Nah, beda lagi kalau contoh yang di akhir kata, kembali ke huruf asal yang ini gitu. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-8. Langkah ke-8 itu mirip ombak katanya Kak, mirip ambil kepalanya aja. Jadi huruf ain kan gini ya Pak, ada yang kecil terus ada yang besar, ini kepalanya, ini perutnya, kita anggap seperti itu. Nah, untuk yang huruf ain atau wo itu di posisinya di depan, itu hanya ambil kepalanya tapi agak besar dan kepalanya itu menghadap ke kanan. Kalau posisi ainnya itu di tengah, menghadapnya ke kiri gitu. Diingat-ingat kalau yang ini hanya kepalanya aja, sama seperti huruf asalnya, maksudnya hanya kepalanya aja. Kemudian kalau yang di posisinya di tengah itu beda bentuknya kayak gitu, madepnya ke kiri gitu. Kemudian yang di akhir sama kayak di tengah, cuman dikasih perut, ditambahin perut gitu. Begitupun juga dengan huruf ghoin. Oh, sama ya kayak ain bentuknya, cuma beda titik doang. Contohnya gimana? Contohnya ada ma'aka, ain di tengah seperti ini. Kemudian amada, ain di depan seperti ini, kita ambil kepalanya aja. Kalau balagho itu
perutnya seperti semula, tapi kepalanya kayak gini, kecil, buletan dan menghadap ke kiri gitu ya Kak ya. Kemudian yang langkah 9 atau langkah yang terakhir. Langkah terakhir ini bentuknya tetap. Jadi mau itu posisinya ada di depan atau di tengah atau di belakang, itu semuanya tetap nggak akan berubah gitu. Jadi kita lihat contohnya di sini hurufnya ada apa aja Kak? Ada huruf po dan huruf zo. Jadi kita lihat contoh yang di sini, yang di huruf po atau zo yang di depan ada po, ma, po di depan tidak berubah, benar-benar sama seperti semula. Sama juga kalau huruf to atau zo-nya di tengah, na, zo, ro gitu ya. Na, zo, ro tetap tidak berubah sama sekali posisinya. Begitupun juga yang di akhir kata, o, la, zo ya, sama semua. Jadi bentuknya akan tetap seperti semula gitu. Ada 9 langkah ketika kita ingin menulis huruf hijaiyah sambung. Tadi ada 9 ya. Ada ambil kepalanya, ada yang mirip I, ada yang mirip S, dan yang lain sebagainya. Itu nanti teman-teman boleh di masing-masing langkah kan ada latihannya tuh Kak. Ada kayak menebalkan kata-kata dengan pensil gitu kan. Terus ada juga yang menyambung huruf-huruf menjadi kata yang benar. Hampir semua langkah di buku itu ada latihannya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan latihannya supaya apa? Supaya lebih mahir lagi menulis huruf hijaiyah sambungnya, harus dengan cara berlatih gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan latihannya dari 9 langkah tersebut. Nanti untuk latihan-latihan di masing-masing langkah tersebut dikerjakan secara mandiri alias tidak dikumpulkan. Nah, untuk latihan atau tadrib yang dikumpulkan itu adalah yang ini. Nah, teman-teman, ini ada kalau di buku itu di halaman 15. Teman-teman silahkan dibuka halaman 15, ada bagian A atau alif, ada yang bagian B atau ba kalau di buku. Nah, bagian A, sil bainal huruf al-atiyah litakuna kalimatan sahihatan. Sambunglah huruf berikut ini agar menjadi kata yang benar. Ada baroka, rokiba, terus ada robia, dunia, nadia, lasoko, dan yang lain sebagainya ya, sampai 10 ini. Ini disambung sama seperti yang tadi contohnya yang sebelum ini kan, di slide sebelum ini. Baroka disambung. Teman-teman boleh banget kalau mau lihat, misal lupa tadi huruf ba itu boleh nyambung nggak ya, atau nyambungnya kayak gimana ya, itu boleh dilihat di halaman-halaman sebelumnya kalau lupa. Tapi kalau bisa diingat-ingat dulu, dan ini semuanya dikerjakan dengan pensil ya teman-teman ya, dengan pensil, tidak dengan pulpen ataupun spidol, karena supaya rapi dan supaya kalau ada yang salah jadinya bisa dihapus deh gitu, terus dibetulkan ya. Terus itu yang alif atau yang A. Kemudian yang ba atau B itu farriq kulla kalimatin minal kalimat al-atiyah ilal huruf al-mutafarriqoh. Pisahkan tiap kata atau uraikan kata-kata berikut ini menjadi huruf-huruf yang berpisah atau sesuai bentuk huruf asalnya. Da, ho, la. Ini kan nyambung tuh ho-nya. Da kan memang harus dipisah. Ho, la. Ho sama la-nya nyambung. Jadi kalau misalnya da tetap ditulis da biasa. Terus huruf ho, ini hanya kepalanya aja nih yang ditulis. Berarti kalau huruf ho yang terpisah, yang sendirian itu gimana ya? Ada apanya ya? Ada perutnya. Teman-teman insya Allah udah paham. Terus setelah nulis ho yang sendirian, tulis apalagi huruf ketiga, huruf la gitu. Huruf la sendirian itu sama seperti ini, tapi tidak ada sambungan ho-nya gitu sampai nomor 10 gitu teman-teman. Nah, ini untuk tadrib al-awal, tadribul ula atau latihan tugas yang pertama. Kemudian ada lagi nih teman-teman, tugas tadrib yang kedua. Jadi suruh ngapain ya? Nah, pertemuan kita kali ini ada maharatul istima' atau keterampilan mendengar. Jadi ini insya Allah akan dinilai sebagai penilaian psikomotorik. Jadi mohon disimak baik-baik teman-teman. Kalau ada yang masih belum jelas boleh diulang lagi ya videonya ya. Jadi setelah ini di maharatul istima' ini ada 5 soal. Masing-masing soalnya itu ada 2 kata yang akan ibu bacakan.
gitu. Teman-teman didengarkan, insya Allah setiap katanya, masing-masing katanya akan Ibu ulangi sebanyak 3 kali gitu ya. Ada 5 soal. Baik, langsung kita mulai saja. Soal yang pertama. Ada 2 kata. Soal yang pertama, kata yang pertama. Ada hisabun. 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 Baik, masih soal yang pertama tadi, kata yang pertama, sekarang kata yang kedua. Kata yang kedua, dakhola. 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 Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2, maporo. 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 Kemudian masih soal nomor 2, tadi kata pertama, sekarang kata yang kedua. To'amun. 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 Baik, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ada makana. 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 Masih soal nomor 3, yaitu kata yang kedua. Balada. 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 Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah nusuki. 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 Kemudian masih soal nomor 4, yaitu kata yang kedua. Hajaro. 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 Baik, kita lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 5. Kata yang pertama ada faroko. 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 Kemudian kata yang kedua di soal nomor 5 yaitu ada khosyafa. 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 Baik. Alhamdulillah tadi sudah Ibu sebutkan 2 kata di masing-masing soal, yaitu total soalnya ada 5 ya teman-teman ya. Di keterampilan psikomotorik ini yang dinilai adalah keterampilan mendengarnya dan keterampilan menulisnya. Ya, ada 2 keterampilan ya teman-teman ya. Kalau dirasa masih kurang jelas, silahkan diulangi lagi videonya sampai betul-betul jelas dan insya Allah betul semua tulisannya. Baik, jadi tugasnya ada berapa teman-teman? Tugasnya kerjakan latihan halaman 15 yang tadi tuh, yang alif dan ba, dan tulislah tugas istima yang tadi sudah Ibu sebutkan di mana? Di buku tulis. Dengan apa? Dengan pensil. Kemudian setelah dikerjakan semuanya, teman-teman silahkan difoto dan dikumpulkan dan dikirim ke WhatsApp Ibu. Ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tadribul kitabah, langkah-langkah untuk menulis huruf hijaiyah sambung dari langkah pertama sampai langkah ke-9. Alhamdulillah sudah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan zoom teman-teman. Kita akan zoom review materi dari 1 sampai 9. Setelah zoom, teman-teman insya Allah akan formatif. Jadi mohon dipelajari baik-baik langkahnya apa aja, kemudian cara penulisannya bagaimana ya teman-teman ya. Itu saja. Hadza minni afwan wa syukron kasiron, syukron jazilan ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.